Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Randi Ramadan. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, tugas akhir mata kuliah saya. NIM saya 0201191015. Adapun saya berbicara di sini yaitu untuk memberikan atau mempresentasikan terkait kriteria memilih pasangan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, memilih pasangan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidup individu manusia. Kenapa? Karena pasangan ini yang akan menemani kita sampai kita mati nanti di dunia. Dan di dalam Islam ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui ketika kita akan memilih pasangan dalam hidup kita. Namun sebelum itu, kita harus mengerti apa itu pengertian memilih pasangan. Menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita memilih pasangan, kita itu harus memilih pasangan secara kafa'ah. Apa itu secara kafa'ah? Yaitu secara setara. Ketika seorang laki-laki harus setara dengan seorang perempuan, setara dari segi hartanya, dari segi nasabnya, dan dari segi fisiknya. Maksudnya seperti apa? Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, si laki-laki itu nggak boleh kaya kali, si perempuan nggak boleh miskin kali gitu. Nanti kalau misalnya kita menikah dalam kondisi kayak gitu, bakal ada yang namanya merendahkan dalam pernikahan. Kayak si istri kau udah miskin, kau nurut sama aku, kayak gitu, ngerti kan? Kejadian seperti itu, itulah yang paling ditakutkan ketika menikah tidak setara. Rasulullah SAW telah memberikan beberapa kriteria ketika kita hendak memilih pasangan. Yang pertama yang dipandang ketika kita hendak memilih pasangan, dia itu perempuan atau laki-laki, yang pertama kita tengok itu adalah hartanya. Maksudnya kita tengok di sini hartanya bukan berarti dia itu mesti kaya raya, banyak uangnya, banyak mobilnya, bukan. Maksudnya kita pandangnya dari segi hartanya, dia itu setara dengan kita. Kok misalnya namamu siapa? Dewa. Kalau misalnya si Dewa anak orang kaya, harta bapaknya banyak, sedangkan si Yuna anak petani. Orang ini menikah atas dasar nekat aja, atas dasar cinta aja. Ketika orang ini menikah, dalam kehidupan sehari-hari pasti akan terjadi yang namanya permasalahan sosial. Bayangkan aja, orang ini udah kaya ibarat, tapi masih punya masalah. Apa itu? Masalah perendahan tadi itulah. Ketika seorang suami, si Dewa, menganggap istrinya lebih rendah daripada si Yuna, menganggap dirinya itu lebih rendah, pasti akan menimbulkan masalah. Dia lebih sepele, bisa jadi nanti jadi tukang pukul di dalam rumah tangga. Makanya ketika kita memilih pasangan itu harus setara antara si laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita lihat tadi adalah hartanya, setara secara harta. Yang kedua adalah nasab atau silsilah keturunan. Teman-teman sekalian, kita harus ketahui apa itu nasab. Nasab adalah keturunan dari bapak, kakek ke kita, dari kakek bapak ke kita. Jadi ketika kita menikah, kita itu harus melihat nasabnya. Kenapa? Misalnya bapaknya seorang petani, kakeknya seorang petani, dia seorang petani. Ini berarti nasabnya setara, dan dia ini termasuk nasab yang bagus, walaupun hanyalah seorang petani. Karena ada orang, dia orang kaya, tapi misalnya, mohon maaf ya, kakeknya preman, bapaknya polisi, sedangkan dia ini nasabnya nggak jelas anak siapa gitu. Ini termasuk nasab yang tidak baik, yang kalau bisa kita hindari secara nasab. Baru yang ketiga, kecantikan atau ketampanannya. Perlu kita ketahui bahwasanya sifat dasar seorang manusia ketika hendak memilih seseorang dalam hidupnya adalah kita melihat kecantikan atau ketampanannya. Namanya siapa deh? Iprah. Kalau si Iprah
mau memilih seorang pasangan dalam hidupnya, hendak dinikahinya, kita tahu bahwasanya dia itu pasti akan melihat wajahnya dulu kan. Sebelum kita tahu sifatnya kayak mana dia, makannya kita suka nggak, kita pertama kita tengok wajahnya dulu kan. Tapi di sini yang dimaksud adalah wajah atau kecantikan yang kita ketika melihatnya itu nyaman. Tahu kan? Dia nggak ganteng, dia pesek, tapi cowoknya ini nyaman nengok dia, suka dia. Kalau datang si pasangannya ke dia, nyaman hatinya. Karena kita tahu ada pernikahan di dalamnya, si laki-laki ganteng, si perempuan cantik. Tapi ketika si laki-laki ini mau pulang kerja, yang dirasakan dalam hatinya, aduh, laki udah mau pulang, mampus lagu ini. Itulah dia ibarat ngomongnya. Kenapa? Karena tidak nyaman dia dengan lakinya ini. Kenapa bisa jadi lakinya ini ngomongnya kasar? Ganteng pun dia kalau ngomongnya kasar, menyakiti hati istrinya, pasti istrinya tadi bakal nggak nyaman. Oleh sebab itu, makna kecantikan atau ketampanan yang di sini tadi yang dimaksud adalah ketika kita nyaman, ketika berbicara dengannya, makan dengannya, kita harus nyaman. Baru yang keempat, yang paling penting ialah agamanya. Ketika kita hendak menikah dengan seseorang, oke, pertama kita paham dia harus punya uang, dia harus kita pandang hartanya, mesti kita pandang nasabnya, bagus, anak pejabat atau segala macam, baru tampan atau cantiknya. Tapi yang paling penting kita pandang adalah agamanya. Kenapa kita pandang agamanya? Seperti kita ketahui, harta gampang untuk dicari, harta gampang untuk dihabiskan. Kecantikan, ketampanan, oke lah, setahun kau mungkin kau sebelum menikah mungkin dengan dia, kau pandang dia, si Yuna ini cantik kali, kau bilang, manis sekali dia, kentutnya pun wangi, kau bilang. Waktu masih pacaran. Tapi ketika menikah 1-2 tahun, kau pandang istri yang kayak gini nya mukamu, yang biasa aja nya rupanya. Itulah kenapa kecantikan itu bisa pudar 10 tahun, 20 tahun. Yang tadinya manis senyumnya lama-lama peot. Yang tadinya wangi kita tengok ternyata udah nggak wangi lagi. Yang tadinya suaranya bagus kita dengar, suaranya bagus ketika menyanyi, lama-lama suaranya jadi tak bagus, jadi cempreng. Yang tadinya dia pintar, jadi pelupa dia. Tapi kalau kita menikah, kita pandang agamanya. Jelek pun dia, tapi akhlaknya bagus, tetap sayang dia sama kita. Misalnya si Ipra nikah sama si Dewa. Si Apri nih apa dia masak rendang rendang sapi. Bayangkan rendang sapi yang harusnya rasanya pedas, dimasak dia rasanya jadi manis. Lucu kan? Tapi karena si Dewa ini akhlaknya baik sebagai suami, betul-betul dijaganya kali lisan yang ngomong dia sama istrinya. Enak kali masakanmu ini, Dek. Padahal tak enak masakannya. Pasti hatinya pasti senang dengan suaminya yang seperti itu, walaupun tak tampan dia, walaupun tak banyak uangnya, walaupun anak petaninya dia biasa-biasa aja, bukan anak konglomerat. Itulah pentingnya ketika kita menikah, harus paham bahwasanya kita memilih dia itu karena agamanya. Baru ada itulah 4 kriteria yang dibilang oleh Rasulullah. Kemudian ada kriteria khusus ketika hendak menikah. Ketika kita hendak memilih calon istri, ini untuk para laki-laki ya, ketika hendak memilih calon istri, pastikanlah dia adalah seorang wanita yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Di sini kita maksud akhlak dan perilaku yang baik bukan berarti dia itu mesti S1, mesti S3, bukan. Maksudnya dia itu, kita pilihlah perempuan yang kita nikah itu yang patuh sama kita. Kita tahu dia kita bodoh, tapi dia patuh aja sama kita. Tahu dia kita temperamental, suka marah, tapi dia tetap sabar menghadapi kita. Inilah perempuan yang cocok untuk dipilih. Kemudian yang selanjutnya adalah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Oke, sekarang mungkin kita nggak berpikir, kita kalau pilih perempuan tuh yang dia penyayang sama anak-anak kecil, kita nggak pikir karena kita belum punya anak dari dia. Tapi ketika kita punya anak dari dia, kita tengok perlakuan dia ke anak kita, dipukulnya anak kita, kadang dia ngomong kasar sama anak kita, barulah kita menengok ke belakang. Kayak gini rupanya perempuan yang aku nikahi. Salah rupanya aku menikahi perempuan ini.
Makanya laki-laki ketika menikah itu dia mesti lihat 2 kriteria khusus. Selain agamanya baik, dia mesti tahu perempuan ini penyayang. Dia nggak mesti cuma sayang sama dia aja. Oke lah dia sayang sama awak, tak sayang sama anak awak kan sama aja. Nah, baru dia itu mesti berakhlak yang baik. Di depan awak dia nampak sayang, di belakang awak dia tak sayang, dibilangnya awak jelek. Lakiku itu bau kali jigongnya kalau tidur. Kalau tidur ngorok-ngorok dia, misalnya kita bilang seperti itu harus kita hindari ketika kita memilih pasangan. Baru yang selanjutnya adalah kriteria memilih calon suami. Untuk para perempuan ini, yang pertama, yang paling penting adalah seorang laki-laki itu haruslah Islam. Kalau kalian beragama Islam, kalian Islam. Nah, Islam kan. Jadi kalau kita menikah itu kita harus tahu dia adalah agama yang Islam. Kenapa? Karena dialah yang akan membimbing kita nanti. Kamu nggak pandai baca Al-Quran, kamu nggak pandai baca Al-Quran, kamu nggak pandai sholat, kamu nggak pandai sholat. Dia pandai sholat, dia pandai baca Al-Quran. Dia yang akan menjadi gurumu nanti. Dia yang akan mengajarimu pelan-pelan. Oleh sebab itu yang paling penting kriteria khusus untuk perempuan ketika memilih pasangan, dia haruslah seorang yang Islam. Baru selanjutnya berilmu dan akhlaknya. Itulah tadi yang saya bilang, berilmu. Karena kita nggak mungkin nikah sama laki-laki yang nggak punya ilmu. Kayak mana dia mau membimbing kita nanti di dalam sebuah bahtera pernikahan kan? Mau mengajarkan anak-anaknya, kayak mana dia nanti ketika lagi nggak ada uangnya, kayak mana tetap berilmu dia, tetap paham dia kayak mana cara menjaga keluarganya tadi. Itulah beberapa kiat-kiat yang harus kita pahami ketika kita hendak menikah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, oke, ini ada yang mau bertanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.